Selamat siang teman-teman semua. Balik lagi nih sama channel YouTube yang mungkin teman-teman penasaran, apa sih channelnya? Selamat Gini Hari, yang selalu membongkar semua masalah mengenai airsoft gun. Oke? Nah, kesempatan kali ini saya coba memberikan sedikit tips buat teman-teman. Kebetulan hari ini saya ada kegiatan latihan, nah mungkin bisa dilihat perlengkapannya. Segini banyaknya nih perlengkapan yang biasa kita pergunakan. Oke, di sini juga ada BB-nya, ada untuk kacamata, safety juga, green gas gitu. Nah, ini unit yang saya pergunakan. Di kesempatan kali ini saya coba memberikan sedikit tips kepada teman-teman bagaimana sih caranya merawat sebuah unit airsoft. Ya mungkin teman-teman selama ini bertanya-tanya, apa sih basic maintenance-nya? Oke, saya akan kupas sedikit, tidak akan banyak-banyak karena nanti kalau banyak-banyak durasinya kepanjangan. Pasti teman-teman udah nggak udah nggak asing lagi lah dengan kata-kata airsoft. Tapi yang harus teman-teman ingat, ada satu brand yang unik dan memang butuh perawatan khusus. Saya sebut aja mereknya Tokyo Marui. Oke, barangnya seperti ini. Nah, ini barangnya, nih teman-teman bisa lihat. Oke, untuk yang ini sudah saya custom, dan satu informasi untuk teman-teman semua, unit ini legal karena sudah terdata di Polda Metro Jaya dan sudah tergrafir tentunya. Langsung kita kupas aja. Saya akan kupas nih. Teman-teman mungkin selama ini bertanya-tanya, unit perawatannya gimana sih? Saya tidak akan bicara melebar terlalu jauh ke unit dengan merek-merek lain, karena kebetulan saya mempergunakan unit dari Tokyo Marui. Jenisnya adalah, atau tipenya adalah Haikapa. Yang teman-teman airsoft pasti tahu lah, Haikapa itu seperti apa sih? Nih, bentuknya seperti ini. Tapi ini sudah saya custom, dan karena untuk menunjang kegiatan juga sebenarnya. Teman-teman pasti tahu, unit Haikapa buatan Tokyo Marui hampir 35 atau 40%-nya itu berbahan plastik. Saya contohin aja nih, bagian-bagiannya seperti apa. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, please registrasi dulu deh untuk legalitas unit airsoft teman-teman semua. Safety yang saya selalu terapkan, saya selalu menutup muzzle saya atau laras ini dengan orange stick. Saya tidak akan mengarahkan ke kamera, setidaknya teman-teman bisa lihat. Saya memberikan tutup ini untuk safety. So, pada saat teman-teman meletakkan unit airsoft ini ke dalam gun case, aman. Tidak akan ada penyalahgunaan seperti ini nih. Oke, dan saya kasih gantungan juga seperti ini. Saya buka aja ya langsung. Oke, ini saya letakkan. Nah, ini bagiannya yang tadi saya bilang Haikapa atau produk dari Tokyo Marui khususnya handgun. Bagian apa saja sih yang masih terbuat dari plastik atau ABS? Usually dan pasti itu ada di dalam sebuah produk Tokyo Marui adalah slide. Slide-nya si produk Tokyo Marui itu plastik ABS. Jadi untuk teman-teman silakan mempersiapkan budget untuk membeli sebuah slide. Dan apalagi sih part yang plastiknya? Outer barrelnya masih plastik, walaupun terlihat seperti bahan steel atau dia ada warnanya gold, silver, black, itu basically bahannya plastik. Dan gripnya pun masih plastik. Kalau untuk di seri yang saya pergunakan saat ini, saya menggunakan seri Gold Match. Triggernya sudah metal ya. Kalau untuk versi yang black, silver itu masih plastik. Oke, dan untuk rear side-nya juga kalau untuk yang Gold Match masih menggunakan rear side dengan berbahan plastik, jadi rentan untuk pecah. So, buat teman-teman silakan persiapkan budgetnya. Apa aja sih nanti akan di custom, ya kan? Oke, seperti ini nih customannya. Tapi sebelum teman-teman, ini saya letakkan dulu deh. Sebelum teman-teman berpikir terlalu jauh ingin memiliki sebuah unit airsoft khususnya Tokyo Marui, jangan berpikiran untuk harganya mahal ya customnya. Depend on dari budget teman-teman sendiri. Gimana sih ngakalinnya supaya framenya nggak pecah? Gampang.
langsung aja saya praktekin dan saya liatin gimana caranya. Nah, langsung saya kasih tahu aja nih ke teman-teman, gimana sih caranya supaya slide aslinya yang masih berbahan plastik ini bisa agak awet, menahan recoil dari blowbacknya si Haikal. Saya langsung buka aja nih. Oke, langkah pertama adalah teman-teman tarik. Sorry, saya putar dulu ya unitnya. Nah, di sini ada setengah lingkaran, ada 1 dan 2. Oke, 1 dan 2. Teman-teman bisa menarik slide-nya terlebih dahulu seperti ini. Oke, saya putar dulu deh, biar agak mudah. Tarik seperti ini, ada di hole atau di setengah lingkaran yang kedua. Ini posisinya yang ini nih. Posisinya yang ini, ditarik seperti ini. Oke, kalau sudah rata posisinya, silakan bagian pin yang ada di sisi kanan teman-teman dorong. Didorong sampai nanti slide stopnya keluar. Nah, seperti ini, mudah banget. Oke, sudah lepas, ditahan, jangan langsung dilepas karena nanti dia akan mental ke depan. Oke, didorong perlahan seperti ini. Nah, sudah lepas. Oke, saya letakkan lagi. Ini yang tadi saya bilang, untuk bisa menahan recoil dari sebuah unit airsoft khususnya handgun dan produk dari Tokyo Marui yang masih berbahan plastik, teman-teman bisa menggunakan shock buffer seperti ini. Oke, shock buffer seperti ini. Ini saya menggunakan o-ring atau hard o-ring dengan diameter seperti diameter dari si asnya spring recoil. Gitu ya. Ini ada apa sih merah-merah? Merah-merah ini sebagai alat untuk menahan hentakan juga. Kebetulan saya menggunakan shock buffer ini, saya sebut aja brandnya, saya menggunakan brand dari DP atau Double Precision. Oke, lumayan bagus kualitasnya. Dan saya menggunakan, selain menggunakan shock buffer dari Double Precision, saya menggunakan juga neck base-nya dari Double Precision. Nanti saya akan kupas juga bagaimana cara perawatan untuk sebuah magazen handgun dari Tokyo Marui. Oke, balik lagi nih, masalah shock buffer fungsinya adalah untuk menahan kalau saya bilang sih hentakan ya, hentakan atau recoilnya atau guncangannya dari si blowback system. Oke, saya buka nih biar teman-teman nggak penasaran. Kebetulan saya menggunakan untuk asnya ini, as recoilnya saya menggunakan two piece, jadi agak mudah membukanya. Oke, ini saya lepas seperti ini. Ini saya bongkar aja langsung. Nah, ini loh yang tadi saya bilang, bahan ini menggunakan plastik aslinya pada saat kita unboxing, tapi ini sudah saya ganti menggunakan stainless steel. Dan produk ini saya menggunakan produk dari AIP. Oke, untuk bagian dalamnya ada bagian chamber. Chamber ini saya menggunakan produk dari Airsoft Masterpiece. Airsoft Masterpiece. Berbahan ini brass chamber. Jadi sangat kuat dan sangat aman. Teman-teman pergunakan dengan speed yang tinggi. Oke. Nah, ini untuk bagian barrel, outer barrel, dan inner barrel. Inner barrelnya juga sudah saya ganti menggunakan inner barrel 601. Seperti ini. Jadi lebih presisi. Oke. Nah, itu sudah saya buka mengenai slide-nya plastik, outer barrelnya plastik. Gimana sih customnya? Kalau teman-teman belum pernah custom airsoft atau masih awam, saran saya coba bertanya deh sama yang sudah expert atau yang memang biasa ngulik airsoft seperti apa. Tanya ke mereka, mau minta bantuan ke mereka. Om, tolong dong bantu, saya mau naikin atau mengganti part supaya performanya lebih bagus. Oke. Itu solusinya. Karena kalau teman-teman yang baru mulai untuk custom sebuah unit airsoft, yang saya khawatirkan adalah karena setiap slide baru itu pasti ada proses untuk fitting. Nah, kalau teman-teman salah fitting,
pasti nih yang akan di fitting adalah bagian dari si frame-nya. Frame ini pasti nanti di fitting. Salah fitting sampai terkikis habis atau saya teman-teman nggak ada acuannya, nanti resikonya adalah teman-teman akan mengganti frame kit atau frame yang baru dan harganya lumayan. So lebih baik saran saya bertanya dulu deh sama yang sudah biasa untuk custom. Teman-teman semua pasti bingung dong, kenapa sih produk Tokyo Marui best seller saat ini? Saya jawab ya, memang best seller, khususnya di kegiatan saya AIPC, di tembak reaksinya airsoft. Kebetulan airsoft untuk yang dipergunakan dari merek Tokyo Marui, khususnya Haikapa, itu banyak banget penggemarnya. Dan durability-nya jempol 2, jempolnya 4 sama kaki, tapi nggak mungkin lah saya ngangkat kaki. Oke, durability sangat bagus dan ketersediaan spare part-nya sangat mudah didapat. Teman-teman bisa browsing, ada di Tokopedia, ada di Bukalapak, dan kalau teman-teman mau PO bisa kok. Kebetulan saya bisa kasih channel ke teman-teman semua. Di mana sih caranya mendapatkan unit airsoft yang kembali lagi legal sesuai dengan Perpol nomor 5 2018. So, pesan saya di awal dulu deh sebelum kita kupas tuntas masalah airsoft. Pastikan teman-teman membeli unit yang legal, terdata dan tergrafir. Kenapa? Itu untuk kenyamanan dan keamanan teman-teman semua dalam bermain atau melakukan aktivitas menembak dengan menggunakan airsoft. Tokonya di mana? Cus, ke STC. Teman-teman bisa dapat unitnya di sana, bisa dapat spare partnya di sana, bisa tanya-tanya modelnya apa aja sih. Teman-teman bisa coba deh. Coba megang ya, tidak coba nembak. Gitu. Tokonya adalah Toysaurus. Silakan, di sana teman-teman akan dilayani dengan baik, akan diperlihatkan unit-unitnya seperti apa sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman ingin lakukan. Masalah spare part nggak usah khawatir, Toys harus menyediakan. Masalah mekanik atau teknisinya ready bos ya. Jadi sekarang ini sudah tidak sulit lagi memiliki unit airsoft. Karena apa? Saya selalu tekankan ke teman-teman, safety. Dimana saat teman-teman memiliki unit airsoft itu aman untuk saat ini dan kedepannya dalam menunjang kegiatan aktivitas teman-teman. Back again, apalagi sih yang di custom? Oke, yang di custom selain slide, outer barrel dan inner barrel, ada bagian yang namanya BBH atau blowback housing. Nah, BBH ini teman-teman bisa cari BBH yang ultralight atau dia ringan. Sistem kerjanya untuk bisa seperti ini nih. Jadi kompresinya lebih stabil dan lebih maksimal daripada teman-teman nantinya mempergunakan BBH originalnya, karena masih menggunakan o-ring yang bentuknya seperti mangkok ya, atau payung lah kalau saya bilang. Kalau yang ini sudah menggunakan o-ring, jadi lebih padat kompresinya dan lebih bagus. Mereknya apa aja? Banyak. Ada dari Guarder, ada dari Pro Handgun, ada dari Airsoft Masterpiece, ada lagi apa ya, banyak sih merek-mereknya, teman-teman bisa browsing sendirilah. Kalau mau PO silakan PO ke teman-teman yang biasa memang dia membuka PO untuk spare part airsoft. Oke, ini di bagian tadi yang saya sampaikan tadi di bagian slide, berarti ada satu slide yang di custom, yang kedua outer barrel, yang ketiga inner barrel, yang keempat untuk chamber ada beberapa pilihan mulai dari harga yang kalau low nggak juga sih ya, harga medium sampai high price ada. Oke, ini yang keempat. Terus yang kelima BBH. Oke, blowback housing itu teman-teman bisa ganti. Terus apalagi yang ada di bagian slide itu, oke nih asri coil. Nah, ini teman-teman bisa ganti juga. Kalau aslinya masih menggunakan metal. Oke, menggunakan metal. Jadi teman-teman bisa cari yang seperti ini, banyak merek lah di luar. Nanti teman-teman cari sendiri.
Dan spring tentu aja harus diganti spring recoilnya. Oke, karena nantinya kalau pakai yang original kurang maksimal. Si slide-nya sudah berat juga sih. Oke, ini ada spring plug untuk dudukannya si spring dan as recoilnya. Oke, itu tadi bagian slide-nya. Saya akan kasih sedikit bagian-bagian apa saja sih yang dirubah. Oke, kembali ke masalah frame. Kalau saya lebih cenderung mempergunakan frame original karena lebih enak ya, lebih nyaman. Selain itu juga budgetnya belum nyampe lah untuk di custom ini. Karena saya mikir ini masih bagus kok. Dan lebih utamanya adalah nomor registrasinya ada. Jadi saya juga mau bawa kemana-mana lebih aman. Untuk menambah performa di dalam mekaniknya si frame, di dalam ini ada yang namanya pin knocker. Ada knocker. Nah, posisinya di mana aja? Oke, saya tunjukin. Ini pin knocker. Ini fungsinya untuk ngerilis knocker yang ada di dalam ini. Nah, kelihatan nggak ya? Di sini ada knocker di dalam. Ini yang akan memukul valve yang ada di magasen. Jadi fungsinya untuk membuka atau mendorong gas magasen supaya bisa masuk ke dalam BBH atau ke dalam loading nozzle. Oke. Nah, ini ada pin untuk knocker. Di sini adalah disconnector kanan. Ini berfungsi untuk ngerilis trigger, hammer dan trigger. Ini saling berkaitan, bisa kerja di dalam. Kalau untuk produk aslinya masih menggunakan part, ada yang kanannya itu masih menggunakan metal, kirinya masih menggunakan metal, knocker masih metal juga. Disconnectornya sudah menggunakan steel, kalau nggak salah ya, tapi nanti kita cek bareng-bareng aja. Nah, kalau mau aman, teman-teman bisa ganti menggunakan material all steel. Oke. Nah, menggunakan material all steel. Nanti di sini juga teman-teman kalau sudah mengganti atau mengcustom beberapa part, tolong disetting lagi untuk di dalam sini ada kaki 3 atau spring kaki 3 di sini, fungsinya untuk seperti ini. Ini ada safety gripnya di sini. Jadi kalau si safety-nya ini atau beaver tail-nya ini tidak tertekan, trigger tidak akan bisa kita tarik. Oke, triggernya akan bisa ditarik. Jadi ini fungsinya sebagai safety juga. Di bagian tengah itu untuk fungsinya ngerilis hammer. Oke, merilis hammer. Di bagian kanan itu untuk trigger. Jadi bisa disetting lagi nanti di dalam sini tingkat untuk apa ya, panjang pendeknya kita menarik trigger bisa teman-teman setting sendiri. Tapi saran saya tolong tanyakan dulu ke yang sudah berpengalaman, karena salah setting di kaki 3 mengakibatkan hasil tembakannya atau pada saat kita nembak nanti bisa burst, jadi keluarnya banyak yang seharusnya ini nggak bisa, harusnya nggak boleh di burst. Oke, jadi konsultasi dulu deh sebelum teman-teman untuk menyeting kaki 3-nya. Salah setting nanti bingung sendiri, itu bagian part-partnya. Nah, kalau saya kenapa ini ada yang warna gold seperti ini? Nah, warna gold ini berfungsi sebagai alat bantu karena saya kebetulan di kegiatan tembak reaksi airsoft, saya butuh alat bantu untuk mempercepat saya pada saat proses reload. Nah, ini seperti ini bentuknya nih. Jadi seperti corong sih fungsinya sebenarnya. Oke. Kalau tanya harga, teman-teman bisa cek sendiri. Banyak di pasaran. Oke. Nah, itu tadi masalah mengenai slide, outer barrel, inner barrel dan kawan-kawan sampai ke frame. Oh ya, satu lagi. Kalau barang aslinya atau grip aslinya dari Tokyo Marui, cenderung dia kalau kelamaan nanti licin ya pada saat dipakai untuk ngegrip seperti ini. Ada solusi. Solusinya bisa menggunakan grip tape seperti yang saya pergunakan saat ini. Ini grip tape dari Roar Action Air, lumayan good kualitasnya, ngegrip banget lah di sini. Jadi rigid, dia nggak kepleset. Dan cara kedua itu bisa di apa ya istilahnya, saya lupa itu. Di menggunakan solder,
Jadi seperti dipahat-pahat menggunakan panas gitu kan. Jadi ditempelin. Apa sih istilahnya, Pak? Texturing. Bukan. Itulah pokoknya istilahnya, saya lupa. Jadi bisa gripnya, karena ini gripnya plastik, bisa nanti teman-teman untuk seperti diukir lah, dibikin kasar gripnya. Gitu. Oke. Untuk magazen seperti ini, mag base-nya bisa teman-teman ganti, dan saya menggunakan dari Double Precision yang kualitasnya lumayan bagus. Oke. Ini semua sudah saya buka, sudah saya kasih tahu ke teman-teman semua apa aja yang perlu di-upgrade, apa aja yang perlu di-custom. Untuk yang belum memiliki, ingin memiliki unit airsoft, nggak usah bingung. Kegiatan airsoft saat ini sudah legal dan wajib untuk menggunakan unit yang tergrafir. Di mana cara belinya? Datang ke Toys seperti yang tadi saya bilang di awal. Sebut aja, dapat infonya dari saya melalui video YouTube-nya Selamat Gini Hari, pasti akan dibantu. Oke? Hati-hati ya teman-teman, perjuangan kita sesama pehobi airsoft sudah sangat panjang. Jangan dirusak lagi dengan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum. Safety buat teman-teman, safety untuk kita semua, airsoft bisa maju ke depannya. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas dan tetap semangat.